Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, maha benar Allah dengan segala firman. Jadi subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Jadi Isra Mi'raj itu ya adalah satu momentum yang sangat fenomenal untuk kita ambil pelajarannya bahwa manusia itu pada saat-saat tertentu dalam tanda petik memang harus naik ke atas gitu ya, naik ke atas untuk bisa melihat semua sisi proses perjalanan kehidupan yang dia sudah lalui dan nanti yang akan dia tuju seperti apa gitu ya, supaya dia menuju pada satu keselamatan gitu ya, keselamatan perjalanan dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita pelajari dari sejarahnya bahwa Rasulullah itu kan mengalami dua peristiwa yang sangat berat, peristiwa Isra Mi'raj itu yaitu bahwa pamannya meninggal dunia, kemudian diikuti dengan meninggal dunianya juga Siti Khadijah gitu ya. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab pada waktu Rasulullah itu berusia 51 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj adalah kita hayati sebagai satu proses dari Allah bahwa Rasulullah itu sedang dipersiapkan untuk ya sudah mengalami hal yang berat, kemudian dipersiapkan untuk Rasulullah itu semakin kuat gitu ya, kemudian untuk mengambil lagi gitu ya, mengambil lagi beban dari perjalanan dakwah yang juga akan semakin berat dengan nanti perintah untuk hijrahnya beliau ke Madinah, karena kita tahu Madinah pada waktu itu masih sangat heterogen gitu ya, berbagai macam suku ada di Madinah gitu ya, kemudian juga baru mulai untuk dakwah di sana dan perintah untuk membentuk satu tatanan masyarakat yang baru di Madinah. Jadi itu sangat membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya, sehingga Allah yang maha mengetahui, yang memang sudah mempersiapkan kehidupan Rasul sedemikian rupa dari mulai ketika Rasulullah masih di dalam kandungan, kemudian ayahnya meninggal, kemudian umur 6 tahun kakeknya meninggal gitu ya, kemudian ibunya juga meninggal terlebih dahulu gitu ya, ibunya meninggal terlebih dahulu gitu ya. Kemudian dengan perjalanan hidup yang ikut pamannya gitu kan ya, yang menjadi seorang penggembala gitu ya, kemudian dari perjalanan bagaimana remajanya, bagaimana kemudian dalam kedewasaannya juga penuh perjuangan gitu ya, kemudian ada proses berkeluarga dengan Siti Khadijah gitu ya, kemudian menerima bi'sah atau menerima wahyu pertama dan kewajiban untuk mendakwakan Islam gitu ya. Itu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat bisa dikatakan menempa diri Rasul itu menjadi seorang pribadi yang sangat-sangat fenomenal gitu ya, sebagai teladan bagi kita semuanya kaum muslimin untuk bisa kita ambil ibrohnya dari perjalanan kehidupan beliau. Kemudian kalau secara ilmiah gitu ya, Isra Mi'raj itu kan perjalanan yang dialami Rasulullah itu adalah satu perjalanan yang para ulama sepakat gitu ya, para pakar sepakat itu adalah dengan ruh dan jasadnya Rasul semuanya diangkat oleh Allah. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha dengan naik pesawat Buraq gitu ya. Ya, pesawat Buraq itu dia punya kecepatannya di ruang hampa udara gitu ya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Jarak dari bumi ke bulan 450 km dapat ditempuh 1,5 detik dari jarak bumi ke matahari gitu ya. Kemudian perjalanannya itu disimpulkan ya bahwa kecepatan Buraq
itu memang bisa melampaui kecepatan cahaya yang sampai miliaran kilometer dari tahun cahaya gitu ya. Nah, hukum Newton ya, semakin besar kecepatan maka tekanan akan semakin besar. Jika kecepatan burung melampaui kecepatan cahaya, maka logikanya tubuh manusia itu akan hancur. Tetapi nyatanya Rasulullah itu tetap sehat walafiat gitu ya. Padahal para ulama sepakat bahwa para pakar pun sepakat bahwa Rasul itu gitu ya, Isra Mi'raj itu bersama dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan hanya ruhnya begitu ya. Kemudian dengan seperti itu jadinya ayat tadi berbicara subhanallazi asra bi abdihi gitu ya. Jadi Rasul itu memang diperjalankan oleh Allah, bukan jalan sendiri gitu ya. Jadi hanya dengan kekuatan Allah sajalah peristiwa Isra Mi'raj ini bisa terjadi gitu ya. Dan memang Isra Mi'raj itu hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang ada iman dulu gitu ya. Ada iman dulu. Itu kalau secara ilmiah, secara latar belakang kenapa sampai Allah itu memperjalankan Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Kemudian ada beberapa pelajaran yang sangat penting gitu ya, yang kita harus ambil dari sini adalah bahwa kita itu butuh, dalam tanda petik, butuh perjalanan gitu ya, butuh hijrah gitu ya, butuh melihat, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, butuh melihat semua proses kehidupan kita dari awal sampai akhir ya, sebagaimana dia disebutkan di dalam satu ayat di surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wala tanzur nafsum ma qaddamat liwat gitu ya. Hai orang-orang yang beriman ya, hendaklah setiap diri itu bertakwa kepada Allah ya, dan memperhatikan apa yang dia sudah buat ya, apa yang sudah dia amalkan, apa yang sudah dia kerjakan untuk hari akhiratnya ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat ya. Jadi kita disuruh melihat gitu ya, memutabaahi gitu ya, mengevaluasi semua amal-amal yang kita sudah lakukan. Seorang ulama mengatakan bahwa yang namanya hidup itu kan, yang namanya kita punya dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini adalah untuk beramal gitu ya. Sedangkan dunia ini sendiri digambarkan oleh seorang ulama yang namanya Abu Zakaria adalah seperti samudra gitu ya. Dunia itu seperti samudra. Kemudian amal soleh kita adalah perahu ya, perahu yang akan menemani kita supaya kita selamat di dalam pelayaran kita di samudra dunia yang godaannya sedemikian. Jadi seperti orang berlayar, kita boleh saja menikmati semua keindahan yang ada di samudra gitu ya, tetapi dalam batas-batas yang itu tidak sampai menenggelamkan perahu kita gitu ya. Jadi boleh menghibur diri dengan hal yang mubah gitu ya, selama hal yang mubah itu kemudian bisa mengokohkan amal soleh kita gitu ya. Jadi tidak melalaikan kita gitu ya, tidak melupakan kita pada tujuan akhir kehidupan kita, yaitu mencapai surganya Allah. Jadi mungkin itu saja gitu ya. Saya juga teringat ada satu kisah yang saya habis baca tadi tentang kisah Ibnu Sirin ya. Dia adalah seorang ulama ya. Dia juga seorang miliuner, seorang miliarder gitu ya. Ya, seorang miliarder. Dia itu punya usaha jualan madu ya, dalam skala yang sangat besar gitu. Ya, dalam skala yang sangat besar. Jadi digambarkan dia punya 600 ton madu ya. Nah, kemudian pada suatu hari ada seekor tikus ya yang kecemplung di salah satu tong madunya ya, kemudian tikus itu mati. Kalau secara fikih gitu ya, kalau ada benda cair kemasukan zat yang haram gitu ya, najis, misalnya segelas susu kemudian kemasukan kotoran cicak gitu ya, maka harus dibuang gitu ya.
karena jadi najis semuanya. Jadi misalnya kayak minyak gitu ya, susu gitu ya, atau minuman gitu kan ya. Nah, jadi salah satu tong dari 600 tong madunya itu ya, tong-tong besar itu gitu ya, kecemplung tikus. Kemudian sama pembantunya, tikus itu dibuang gitu, tikusnya dibuang ya. Tapi kemudian pembantunya itu lupa tikus itu ada di tong yang mana dari 600 tong madunya. Karena Ibnu Sirin itu ya sangat-sangat warok gitu ya, sangat-sangat hati-hati. Akhirnya 600 tong madunya dibuang, ditumpahkan semuanya gitu ya, karena dia sangat menjaga gitu ya kehalalan barang dagangannya, dan dia mengalami kebangkrutan yang besar gitu ya. Ya bayangan kita mungkin ya jadi miskin seketika gitu kan ya. Tapi orang-orang kemudian, waduh kamu kasihan ya kok sampai seperti itu gitu ya. Kemudian dia menjawab seperti ini, ini adalah satu momen yang kutunggu-tunggu, karena aku merasa bahwa ini adalah saat Allah itu mensucikan diriku ya, menghapuskan dosaku yang sudah aku perbuat selama 40 tahun yang lalu gitu ya. Jadi dia teringat, dia pernah ngece gitu ya kalau bahasa sekarangnya, 40 tahun yang lalu, mungkin dia masih muda waktu itu gitu ya. Jadi ada seorang yang fakir gitu ya, orang itu telanjang ya, mungkin tidak menutup auratnya lah gitu ya, pada batas-batas yang sesuai adab ya, karena miskinnya gitu ya. Terus dia bilang begini, woi kamu orang miskin gitu ya, woi kamu orang miskin, kasihan ya baju aja nggak punya. Nah jadi dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, dan kemudian dia pergi, dia tidak bertemu lagi dengan orang itu, tapi dia teringat bahwa itu adalah satu dosa gitu ya. Dan dia menunggu-nunggu waktu kapan Allah akan menghapuskan dosanya itu sepanjang 40 tahun gitu ya. Dia berdoa gitu kan ya, dia melakukan banyak sekali kebaikan gitu kan ya, sampai terjadilah peristiwa yang seperti tadi. Ya, jadi subhanallah gitu ya, itu juga pelajaran buat kita bahwa seharusnya memang bulan Rajab ini jadi satu momen juga sih buat kita untuk pembiasaan lagi amal-amal yang baik gitu ya, menambah amal ibadah gitu ya, mempersiapkan diri. Jadi Ramadan itu kita masuk, kalau Ramadan dikatakan nanti ya pada saat Idul Fitri itu kita lahir kembali dalam keadaan fitrah, prosesnya sudah harus mulai dari sekarang, mulai dari bulan Rajab gitu ya, pembiasaan, kemudian pengokohan amal di bulan Sa'ban. Jadi bulan Ramadan itu kita tinggal mancal gitu ya. Jadi mungkin itu ibu-ibu yang saya bisa sampaikan gitu ya, memang mungkin tidak terlalu maksimal ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk sedikit memahami materi ini ya, dan semoga pada pekan-pekan yang akan datang kita bisa bertemu kembali secara tatap muka, sehingga mungkin kita akan lebih luasa untuk bisa saling berdialog. Dari saya cukup sekian, wallahu a'lam bishawab ya gitu ya. Allah lah yang maha tahu gitu ya, kalau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, semoga Allah mengampuninya. Kalau ada kebaikan, semoga itu jadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Saya tutup, alafan minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.